Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 24 Juni 2026. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kelahiran Yohanes Pembaptis. Zakaria adalah imam di Yerusalem yang menerima kabar gembira dari malaikat ketika ia bertugas membakar ukupan di bait suci. Isi kabar gembira itu menyampaikan peristiwa kelahiran Yohanes yang akan menjadi pendahulu bagi jalan Tuhan, mempersiapkan jalan Tuhan. Namun karena Zakaria ragu mendengar kabar gembira itu, karena istrinya sudah tua dan bahkan dikatakan mandul, maka Zakaria atas keraguannya menjadi bisu sampai pemberian nama anaknya. Elisabet adalah keturunan Harun yang dikatakan mandul, namun ia beroleh kasih karunia hingga Allah mengaruniakan kepada keluarga mereka buah hati yang mereka namai Yohanes. Nama Yohanes dalam bahasa Ibrani dari kata Yohanan yang artinya anugerah dari Allah. Dan peristiwa kelahiran Yohanes sangat spektakuler hingga banyak orang bertanya, akan menjadi apakah anak ini kelak? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Kisah yang spektakuler dan istimewa itu akan kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 57 sampai dengan 66, dilanjutkan ayat 80. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu tibalah saatnya bagi Elisabet untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya lalu ia berbicara dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya yakin ya, kalau peristiwa kelahiran adalah peristiwa yang ajaib, saya yakin sekali ya. Suatu kali ketika saya menjalani misi domestik di tanah Papua, saya untuk pertama kalinya melihat seorang ibu yang bersalin untuk pertama kalinya. Ini nggak diajari di bangku kuliah. Suatu sore, suaminya ini datang ke pastoran dengan panik meminta saya datang ke rumahnya untuk berdoa bagi mama yang mau melahirkan. Jujur saya bingung harus doa apa, menyaksikan peristiwa yang tidak pernah diajarkan itu. Ternyata orang-orang di Papua ketika melahirkan di pedalaman khususnya, itu dilakukan sambil setengah jongkok, berupaya untuk mengeluarkan bayinya.
Saya akhirnya bersama dengan suami bantu pegang tangan mama itu. Sementara di bawah sudah ada mama yang biasa membantu orang-orang untuk melahirkan. Lalu akhirnya setelah saya doa, ayo mari kita berdoa semua. Salam Maria penuh rahmat. Saya merem takut sekali menyaksikan hal itu. Akhirnya keluar juga baby dan baby itu menangis. Sesudah dilap semua dan dibersihkan, lalu mama ini sambil menggendong babynya bertanya kepada saya, "Pater, kau kasih nama sudah ini anak?" Lalu saya bingung karena masih dalam suasana yang panik. Lalu tiba-tiba ditembak, "Pater, kau kasih nama sudah ini anak." Lalu saya katakan, "Mama, nama anak ini." Ketika saya lihat perempuan, saya bilang, "Nama anak ini Kristopora." Karena pater yang mendoakan namanya Kristoporus. Sahabat setia gower yang dikasihi Tuhan. Kelahiran Yohanes Pembaptis yang kita rayakan hari ini adalah peristiwa besar dalam gereja. Tidak semua pribadi yang dirayakan, pribadi kudus yang dirayakan hari kelahirannya oleh gereja. Saya kira Yesus dirayakan, Natal. Bunda Maria dirayakan kelahirannya. Juga Yohanes Pembaptis dirayakan kelahirannya oleh gereja. Karena tiga pribadi ini adalah pribadi-pribadi istimewa. Kelahiran Yohanes sangat spektakuler. Yakni Bunda Elizabeth dan Bapak Zakaria sudah tua dan bahkan dikatakan Bunda Elizabeth itu perempuan mandu. Tidak bisa punya keturunan. Namun yang di mata manusia mustahil, tiada yang mustahil bagi Allah. Kemandulan diubah menjadi kesuburan. Duka cita diubah menjadi kesukaan bagi dunia. Kelahiran Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa pribadi-pribadi dilahirkan dengan punya misi Allah, yakni untuk melakukan segala kehendak Allah. Penamaan Yohanes dalam firman Tuhan hari ini mengakhiri kebisuan Zakaria yang ragu-ragu akan karya Allah, akan kehendak Allah. Saya kira terkadang dalam hidup ini kita pun menjadi bisu atas segala karya baik Tuhan yang telah kita alami. Kita lupa untuk bersyukur. Dan begitu mudah kita bersungut-sungut mengeluh atas hidup yang kita jalani. Padahal di balik segala perjuangan hidup kita, Allah senantiasa hadir dan turut menyertai kita. Sahabat setia gower yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk bermenung. Betapa luar biasanya setiap peristiwa kelahiran kita. Dan setiap peristiwa kelahiran adalah anugerah istimewa dari Allah. Dan kita telah dipercaya untuk hidup. Ada misi Allah yang perlu kita temukan. Ada rencana Allah yang perlu kita buat dalam hidup ini. Sebab setiap dari kita sungguh sangat berharga dan dikasihi Allah. Mari kita tunaikan apa yang menjadi misi dalam kita diberikan kehidupan oleh Allah ini. Semoga misi kita, yakni untuk menjadi kabar baik, sungguh-sungguh kita buat dimanapun kita berada. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.